Habis berkata begitu, manusia ini menarik lengan bergulawung. Sekejapan saja guru dan murid itu lenyap dari pemandangan Wiro Sableng. Si pemuda garuk kepala. Tongkat itu hebat sekali, katanya dalam hati. Tapi dia tak menunggu lebih lama. Segera dia lompatkan diri ke atas puncak karang yang tingginya puluhan tombak itu. Puncak karang itu ternyata licin sekali. Kalau saja ilmu meringankan tubuhnya dari kelas rendahan, pastilah kakinya akan tergelincir. Wiro memandang berkeliling mencari jejak. Kemana larinya kedua orang tadi? Matanya yang tajam segera menangkap bayangan Bladra Wiguyana dan muridnya di balik karang sebelah timur. Tanpa buang waktu, pendekar 212 segera lompat ke karang yang terdekat, laksana seekor raja wali. Demikianlah dia melompat kian kemari sampai akhirnya orang yang dikejarnya itu lenyap di sebuah jurang batu karang yang dalam sekali. Wiro berdiri di tepi jurang batu itu, memandang ke bawah. Untuk melihat turun tidaklah mungkin. Jurang itu dalamnya lebih dari 100 tombak. Berarti tidak mungkin pula Bladra Wiguyana dan Bergulawungu lenyap turun ke jurang batu itu. Tapi tiba-tiba Wiro melihat sebuah tangga tali yang kuat di tepi jurang sebelah selatan. Dia segera menuju ke sana dan memeriksa tangga tali itu. Dia berpikir sebentar, kemudian dengan cepat menuruni tangga tali. Bagian bawah jurang batu itu hampir merupakan pedataran batu yang sedikit sekali tetumbuhannya. Penuh waspada, pendekar 212 segera memeriksa keadaan. Tiba-tiba menggema suara suitan dari arah utara yang dibalas pula oleh suara suitan dari arah barat. Wiro segera menuju ke barat. Sementara itu di atas jurang, sesosok tubuh yang sudah sejak lama menguntit Wiro Sableng hentikan langkahnya dekat tangga tali. Tak berani terus ikut menuruni tangga tali itu. Wiro berdiri di balik sebuah batu karang berbentuk pilar. Sekurang-kurangnya batu karang itu bisa menjadi tameng baginya dari musuh yang menyerang dengan cara diam-diam. Dari balik batu berbentuk pilar ini, dia memandang ke depan, tepat di antara dua batang kayu yang sangat rendah. Maka beberapa puluh tombak di depannya dilihatnya sebuah gua besar. Kemudian didengarnya lagi suara suitan. Kali ini dari sebelah belakangnya. Suitan ini disambut oleh suitan yang menggema keluar dari dalam gua. Pemuda ini menunggu dengan tidak sabar. Kemana perginya kedua orang tadi? Apakah masuk ke dalam gua itu? Dan apakah gua itu bernama Gua Sanggreng? Lalu, apakah saat itu dia sudah berada di perguruan Gua Sanggreng? Tiba-tiba terdengar suara suitan yang lebih hebat dari suitan-suitan tadi. Dan Wiro melihat dari mulut gua keluar dua lusin manusia, semuanya laki-laki. Ada yang berewokan, ada yang tidak, dan semuanya mengenakan pakaian hitam dengan ikat pinggang kain putih. Pada pinggang masing-masing tersisip sebatang tongkat biru yang sama bentuknya dengan milik Bladra Wiguyana. Ke-24 orang itu membentuk dua barisan panjang dari mulut gua sampai ke pelataran batu.
Tak lama kemudian muncullah Bladra Wiguyana diiringi oleh Bergula Wungu. Pendekar Kapak Naga Geni 212, tak usah sembunyi di balik pilar, keluarlah, seru Bladra Wiguyana. Pemuda itu segera keluar dari balik tiang batu karang dan berdiri waspada di ujung pelataran. Angin topan dari barat, sandiwara atau tarian-tarian apakah yang akan kau pertunjukkan kepadaku? Bladra Wiguyana tertawa hambar. Dasar manusia tolol, ajal sudah di depan mata, masih juga menjadi badut. Tahukah kau bahwa siapa-siapa yang sudah masuk kemari berarti tak ada lagi jalan keluar, berarti mampus di sini. Wiro Sableng menyengir, katanya. Kalau begitu, kalian semua di sini juga sama-sama ikut mampus denganku. Kembali Bladra Wiguyana tertawa hambar, ditepukkannya kedua tangannya. Turunkan tangga tali, perintahnya. Dua orang anak buah perguruan Gua Sanggreng segera melaksanakan tugas itu. Bladra Wiguyana berkemih. Tangga tali itu telah diturunkan, berarti umurmu semakin singkat. Tapi ada syarat jika kau kepingin hidup terus. Apa? Tanya Wiro Sableng kepingin tahu. Berlutut minta ampun di hadapanku dan bergabung denganku. Wiro Sableng tertawa meledak. Muridmu Bergula Wungu menantang aku datang kemari untuk bertempur. Tahu-tahu kini diajak bergabung, disuruh berlutut malah. Enak betul bikin aturan. Kalau begitu, kau datang ke sini betul-betul untuk antarkan jiwa, kata Bladra Wiguyana pula. Habis berkata begini, dia bertepuk tangan 1 kali. Bereskan dia dengan gerakan 6 tongkat merenggut nyawa, bentak Bladra Wiguyana dengan geram sekali. Maka 6 muridnya segera melompat mengurung pendekar 212 dengan tongkat di tangan. Ketahuilah, kata Bladra Wiguyana pula, yang akan kalian hajar itu adalah seorang bocah yang mengaku bergelar pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Mulai. Bladra Wiguyana bersuit keras, ke-6 muridnya juga bersuit keras dan dengan serentak menyerang Wiro Sableng. 6 larik sinar biru mengambang di udara kian kemari dalam gerakan yang sangat tak menentu, mengeluarkan suara siuran dan kesemuanya menyerang pendekar bertangan kosong itu. Wiro lompat ke udara dan berteriak, angin topan dari barat, kenapa anak muridmu yang tak ada sangkut paut dengan aku kau suruh maju? Apa kau tidak punya nyali? Bladra Wiguyana menyahut dengan membentak. Kalau kau ada urusan dengan salah seorang di sini, berarti kau berurusan dengan perguruan Gua Sanggreng. Saat itu ke-6 murid perguruan Gua Sanggreng melompat pula ke udara dan menyerang Wiro Sableng dengan sebat. Tapi dengan pergunakan jurus belut menyusup tanah, maka pendekar 212 yang diserang oleh mereka telah berdiri di pelataran batu kembali. Maka bentrokanlah 6 tongkat biru di atas udara. Tolol, maki Bladra Wiguyana pada murid-muridnya. Aku beri kesempatan 3 jurus lagi pada kalian. Kalau tak berhasil merubuhkan bangsat itu, kalian mesti mundur dan terima hukuman.
Ternyata gebrakan 6 tongkat merenggut nyawa yang dikeluarkan 6 murid perguruan Gua Sanggreng tadi tidak mampu merubuhkan Pendekar 212. Kini mereka takut terima hukuman dari guru mereka. Keenamnya segera putar tongkat dengan sebat dan lancarkan 6 tusukan pada 6 bagian tubuh Wiro Sableng. Ciat! Bentakan dahsyat menggema dan menggetarkan jurang batu itu. Bulu-bulu tengkuk anak-anak murid perguruan Gua Sanggreng meremang, bukan saja oleh kedahsyatan bentakan tadi, tapi juga menyaksikan bagaimana 6 kawan mereka kini berdiri kaku tegang di tengah pelataran, karena tubuh masing-masing sudah kena ditotok lawan. Sedang Pendekar 212 berdiri saat itu, berdiri tenang-tenang, bahkan bersiul-siul. Rasa tak percaya membuat Bladra Wiguyana buka matanya lebar-lebar dan hatinya merutuk. Tiba-tiba dicabutnya tongkat birunya dari pinggang dan disapukannya ke muka. Keenam tubuh muridnya berpelantingan laksana daun kering, tapi sekaligus angin topan dahsyat yang keluar dari tongkat ampuh itu telah melepaskan keenamnya dari totokan. Kemudian pemimpin atau ketua perguruan Gua Sanggreng itu berkata pada Bergulawungu, "Kau majulah, pimpin semua muridku yang ada di sini. Bentuk lingkaran, pasang surut." Mendengar ini, Bergulawungu segera melangkah ke depan, seraya cabut golok panjang dan bersuit keras 3 kali berturut-turut. Maka 24 manusia berpakaian hitam-hitam dengan tongkat di tangan di bawah pimpinan Bergulawungu yang memegang golok panjang segera membentuk 2 lapis lingkaran yang disebut lingkaran pasang surut, mengurung Wiro Sableng di tengah-tengah. Gilanya yang mau diserang malah tetap berdiri tenang-tenang, kemak-kemik dan sambil bersiul-siul. Tiba-tiba Bergulawungu bersuit nyaring, maka berputarlah barisan lingkaran yang sebelah dalam ke kiri, sedang barisan lingkaran sebelah luar berputar ke kanan. Mula-mula lambat perlahan, kemudian makin lama makin kencang, sampai tubuh ke-24 manusia berpakaian hitam itu tidak jelas lagi, hanya berupa bayang-bayang. Debu yang menutupi pelataran menggebu-gebu ke atas, dan sambil berputar-putar itu, Bergulawungu dan kawan-kawannya tiada henti berteriak melengking-melengking. Karena putaran 2 barisan lingkaran itu makin cepat dan saling berlawanan serta diiringi lengkingan peki hiruk pikuk yang memekakkan dan mengacaukan pikiran, lambat laun kedua pandangan mata Pendekar 212 menjadi berkunang. Kepalanya terasa pusing. Dia tertegun beberapa jurus lamanya, dan 2 baris lingkaran itu kini kelihatan semakin menciut mendekatinya. Bergulawungu melihat lawan mulai terpengaruh dengan bentakan lantang menyerbu dan tebaskan goloknya ke kepala lawan yang terkurung di tengah lingkaran. Serangan ini datangnya secara pengecut, yaitu dari belakang, dan Wiro Sableng dalam tertegunnya itu masih juga bersiul-siul seperti orang lupa diri. Dia hanya merasakan datangnya sambaran angin dari arah belakang, lalu cepat-cepat menggeser ke depan, bergerak ke samping, dan sambil bungkukkan diri balikkan badan. Golok panjang Bergulawungu
lewat 1,5 jengkal di atas kepalanya, mengibarkan rambutnya yang gondrong. Dasar pengecut, sudah main keroyok, menyerang dari belakang, bentak Wiro Sableng. Kedua tangannya bergerak ke depan untuk merampas golok lawan. Namun hampir hal itu terlaksana. Tahu-tahu 12 ujung tongkat menderu menyerang kedua lengannya. Sialan, maki pendekar 212, dan terpaksa tarik pulang tangannya sambil hantamkan kaki, membabat ke arah beberapa orang pengeroyok dari barisan sebelah depan. Mereka yang diserang tendangan kaki anehnya tidak melakukan sesuatu apa, tapi tiba-tiba dari belakang menyeruak kawan-kawan mereka dari barisan kedua dan menangkis tendangan Wiro Sableng. Sejurus kemudian barisan depan kembali menyerang dengan 12 tongkat biru mengarah pada ke-12 bagian tubuh Wiro Sableng. Sementara itu, dari atas laksana alap-alap golok bergulawungu kembali membabat. Inilah kehebatannya lingkaran pasang surut ciptaan Bladra Wikuyana. 2 tahun dia melatih murid-muridnya untuk betul-betul memahami jurus tersebut. Meski belum begitu sempurna, tapi hasilnya tidak mengecewakan. Sambil senyum-senyum, dia berdiri menunggu saat di mana matanya akan menyaksikan tubuh Wiro Sableng terpancung belasan senjata muridnya. Telinganya bakal mendengar pekik kematian pemuda itu. Tapi tiada kelihatan pendekar 212 terpancung meregang nyawa di tengah pelataran itu. Tiada terdengar pekik kematian Wiro Sableng dengan kecepatan luar biasa yang tiada terlihat oleh mata Bladra Wikuyana. Maka tahu-tahu Wiro Sableng sudah berada di luar serangan anak-anak muridnya, berdiri dengan tenang dan kembali bersiul-siul. Sebenarnya pemuda bermata tajam ini sudah dapat melihat di mana letak kelemahan barisan lingkaran pasang surut yang mengeroyoknya saat itu. Dengan merobohkan 2 atau 3 orang pengeroyok dari salah satu barisan, maka pastilah lingkaran pasang surut itu akan menjadi kacau balau. Bisa juga sebagian atau seluruh pengeroyoknya ditumpasnya dengan hantaman pukulan angin puyuh atau dinding angin berhembus tindih menindih. Tapi pemuda ini inginkan cara lain yang lebih disukainya sendiri. Maka berserulah pendekar 212. Angin topan dari barat, apakah kau pernah lihat manusia dipakai jadi senjata untuk menyerang manusia? Bocah gila, jangan banyak bacot, nyawamu sudah di depan hidung. Anak-anak, ciutkan lingkaran dalam sepertiga jurus, teriak Bladra Wikuyana dengan penasaran sekali. Siulan pendekar 212 tiba-tiba lenyap berganti dengan suara tertawa aneh yang menegakkan bulu tengkuk. Tubuhnya berkelebat tak kelihatan dan tiba-tiba bola bergulawungu merasakan kedua pergelangan kakinya dicengkeram erat sekali. Dicobanya untuk meronta dan menendang, tapi cengkraman itu laksana japitan besi, tak mungkin untuk dilepaskan. Sementara itu, tubuhnya menjadi limbung dan terasa terangkat ke atas. Dicobanya membabatkan goloknya, terdengar satu pekikan kawannya sendiri yang kemudian roboh mandi darah. Sesudah itu
Bergulawungu tak tahu apa-apa lagi. Wiro Sableng dengan tertawanya yang aneh memegang erat-erat kedua pergelangan kaki Bergulawungu, lalu memutar tubuh manusia itu laksana kitiran. Pekik jerit serta seruan-seruan terdengar di mana-mana. Barisan lingkaran pasang surut hancur berantakan. Beberapa orang yang masih tak mau menyingkir dan terpukau oleh kedahsyatan itu terpaksa dihantam kitiran dari tubuh Bergulawungu. Belasan anak murid perguruan Gua Sanggring bergeletakan di pelataran batu karang dalam keadaan tubuh luka-luka parah tanpa nyawa. Suara erangan terdengar tiada hentinya. Yang masih hidup, yaitu sekira 9 orang, menyingkir jauh-jauh ke dinding batu karang. Suara tertawa pendekar 212 berhenti. Angin topan dari barat, "Ini, terima bangkai muridmu." Tubuh Bergulawungu yang tadi dibuat menjadi kitiran untuk melabrak kawan-kawannya sendiri melesat ke arah Bladrawikuyana. Orang tua ini lambaikan tangan kirinya dan tubuh Bergulawungu terpelanting ke dinding samping. Tentu saja sudah tanpa nyawa lagi, karena sudah sejak tadi kepalanya nyenyar macam pepaya busuk. Bau anyirnya darah yang mengantar regangan-regangan nyawa manusia menyesak lubang hidung. Wiro Sableng meludah ke tanah dan memandang pada angin topan dari barat. Angin topan dari barat, murid-muridmu menemui kematian dengan cara yang tentu kau tidak senangi, dan mereka mati tanpa ada sangkut paut kesalahan apa-apa terhadapku. Kau yang bertanggung jawab semuanya kalau malaikat maut bertanya di liang kubur. "Pemuda iblis," bentak Bladrawikuyana, "tak usah banyak bacot. Terimalah kematianmu dalam 3 jurus." Tampang manusia ini kelihatan membesi dan tambah angker. Dia melangkah ringan ke hadapan Wiro Sableng dan cabut tongkat birunya. Tiba-tiba tubuhnya berkelebat dan selarik sinar biru melanda pendekar 212 ini. Pemuda pendekar 212 egoskan diri ke samping dengan cepat, tapi dari samping menderu tangan kanan Bladrawikuyana yang disambung dengan kayu dan ujungnya mempunyai senjata berbentuk arit. "Hiya!" Pendekar 212 membentak keras. 4 dinding jurang tergetar hebat. Tubuhnya lenyap, dan sambil jatuhkan diri, berjongkoklah pemuda ini, hantamkan tangannya ke depan, lancarkan pukulan kunyuk melempar buah. Tapi tongkat biru Bladrawikuyana sungguh hebat. Pukulan kunyuk melempar buah yang dilancarkan pendekar 212 mempergunakan sebagian tenaga dalamnya. Namun sambaran angin tongkat biru membuat angin pukulan pendekar 212 tersibak ke samping dan menghantam dinding karang. Dinding karang itu retak-retak pecah. Kepingan-kepingan karang menghambur ke udara berpelantingan. Wiro Sableng penasaran sekali. Tenaga dalamnya dilipat gandakan sampai tangannya tergetar hebat. Namun tetap pukulan kunyuk melempar buah yang dilancarkannya masih sanggup disapu oleh angin tongkat biru lawannya. "Edian," maki pemuda ini dalam hati,
Dia menjerit setinggi langit dan berkelebat lagi. Kini pendekar 212 keluarkan jurus orang gila mengebut lalat. Kedua tangannya kiri kanan memukul kian kemari dan mengeluarkan angin keras laksana badai. Untuk 2 jurus lamanya Bladra Wikuyana terdesak hebat, bahkan kepepet ke dinding jurang sebelah timur. Anak-anak murid perguruan Gua Sanggreng yang ada di jurusan ini terpaksa menyingkir, kecuali kalau mau mampus terkena sambaran-sambaran angin dahsyat kedua manusia sakti yang bertempur itu. Angin topan dari barat mengeluh dalam hati. Puluhan tahun hidup di dunia persilatan, baru hari ini menghadapi lawan yang tangguhnya bukan olah-olah. Dan gilanya, lawan itu adalah anak muda hijau yang baru berumur 17-an tahun. Orang tua ini kertakkan gerahamnya, dari tenggorokannya keluar suitan kencang. Dengan serta-merta permainan tongkat dan jurus-jurus silatnya berubah. Tongkat biru di tangan kirinya menderu dan mencurah laksana hujan badai. Laksana menjadi ratusan banyaknya. Wiro Sableng terkejut sekali melihat keganasan serangan lawan ini. Cepat dia lompat 3 tombak ke udara. Hohohoho, mau kabur, ha? Bentak Bladra Wikuyana. Dan segera manusia ini susul melompat. Angin topan dari barat, seru pendekar 212. Antara kita sebenarnya tak ada permusuhan yang berarti. Bladra Wikuyana tertawa buruk. Ketika nyawa sudah di tenggorokan, kau baru ribut-ribut segala permusuhan yang tak berarti. Sudah kepepet, mulai bicara rendah diri. Sebaiknya sebut nama Tuhanmu. Sebentar lagi roh busukmu yang mengaku bergelar pendekar kapak maut naga geni 212 akan minggat ke neraka. Bladra Wikuyana menyerang lagi dengan ganas, membuat Wiro Sableng kembali terpaksa lompatkan diri. Setinggi 3 tombak ke belakang. Kalau kau yang tua tetap berkeras kepala, maka sambutlah pukulanku ini. Bladra Wikuyana terbeliak kaget ketika melihat tangan kanan Wiro Sableng berwarna sangat putih, sedang kuku-kuku jarinya memerah menyilaukan. Pukulan sinar matahari, teriaknya dengan keras. Sekaligus dia menyerukan pada murid-muridnya untuk mencari perlindungan, sedang seluruh tenaga dalamnya dialirkannya ke tongkat biru. Selarik sinar putih yang menyilaukan mata melesat ke depan. Bladra Wikuyana lompat ke udara sampai 7 tombak dan sapukan tongkatnya ke bawah. 2 angin keras beradu hebat. Bladra Wikuyana berseru keras. Tongkatnya hampir terlepas mental, sedang tangan kirinya tergetar hebat. Tiada nyana, tenaga dalam lawan yang muda belia itu lebih tinggi beberapa tingkat daripadanya. Dengan jungkir balik di udara, jago tua ini jauhkan diri untuk atur jalan nafas serta darahnya dengan cepat. Ketika bola matanya berputar memandang berkeliling, terkejutlah ia. Seluruh sisa anak muridnya yang tadi masih hidup menggeletak bergelimpangan di pelataran batu karang itu.
Tubuh mereka semuanya, termasuk yang sudah menemui ajal lebih dahulu di tangan Wiro Sableng, mengeluarkan asap, dan udara dalam jurang itu kini pengap, bau daging manusia yang hangus. Ketika pendekar 212 lepaskan pukulan sinar matahari tadi, Bladra Wikuyana berhasil mengelakkannya. Angin pukulan menghantam dinding karang di sebelah tenggara. Bukan saja dinding karang itu menjadi pecah, tapi juga hancur berantakan. Bagian atasnya longsor ke bawah, sedang pukulan sinar matahari memantul 2 kali berturut-turut di dinding karang. Hawa panas angin pukulan ini telah melabrak sisa-sisa anak murid Bladra Wikuyana, sehingga tubuh mereka tersambar hangus dan menggeletak mati di situ juga. Dan sementara itu di tepi jurang sebelah atas, sesosok tubuh berpakaian ungu menyaksikan apa yang terjadi di dalam jurang batu karang itu dengan mulut menganga dan mata terbeliak, sedang bulu kuduk merinding. Kita kembali ke dalam jurang. Air muka Bladra Wikuyana kelihatan kelam membeku. Tubuhnya laksana patung berdiri di tengah pelataran. Cambang bau atau brewoknya kelihatan meranggas kaku, sedang sepasang matanya menjadi merah angker. Pendekar 212, desis Bladra Wikuyana, detik ini jangan harap nyawamu akan selamat. Tongkat birunya diacungkan ke depan lurus-lurus, dan kini tongkat itu berubah menjadi hitam legam. Sinar hitam yang memancar dari senjata ampuhnya itu menggigitkan sekali. Bersiaplah untuk minggat ke neraka, teriak Bladra Wikuyana. Serentak dengan itu, menyerbulah dia ke depan. Seluruh bagian tenaga dalamnya telah mengalir ke dalam tongkat, dan serangannya kini luar biasa ganasnya. Sambil menyerang itu, Bladra Wikuyana tiada hentinya bersuit-suit aneh, menggetarkan telinga dan raga. Wiro Sableng begitu merasakan tekanan serangan yang hebat luar biasa, segera percepat gerakannya. Namun, ilmu mengentengi tubuhnya yang sudah sangat tinggi itu masih terasa sangat lamban, ditindih oleh sinar pukulan angin hitam yang keluar dari tongkat lawan. Tersirap darah pendekar 212. Nyawanya serasa lepas. Ujung tongkat lawan telah merobek pakaiannya di bagian dada. Angin topan membuat tulang-tulang dadanya seperti melesak. Pendekar ini berteriak nyaring dan jungkir balik ke belakang keluar dari kalangan pertempuran. Ho, mau merat kemana? Tanya Bladra Wikuyana. Aku sudah bilang, sekali masuk ke sini mesti lepas nyawa di sini. Wiro Sableng tak berikan sahutan. Kalau saja ada 10 manusia jahat sesakti Bladra Wikuyana ini di atas jagat, pastilah dunia akan tenggelam dalam kekalutan, pikirnya. Ketika lawan menyerang kembali, pendekar 212 sambut dengan pukulan benteng topan melanda samudra. Untuk beberapa ketika lamanya, serangan tongkat Bladra Wikuyana terbendung, dan kesempatan ini dipergunakan oleh Wiro Sableng untuk melompat ke udara.
menukik kembali dan lancarkan pukulan kunyuk melempar buah. Dentuman yang dahsyat terdengar. Wiro terpaksa turun ke pelataran batu karang kembali karena pukulannya kena disapu aliran angin hitam tongkat lawan. Pemuda ini kepepet ke dinding jurang sebelah timur. Pemuda ini merutuk sendiri dalam hatinya. Dalam merutu itu, tongkat lawan menyapu di atas kepalanya. Wiro lompat ke samping. Tongkat menghantam dinding karang sampai hancur berantakan. Ketika Bladrawi Kuyana balikkan tubuh siap untuk menyerang kembali, langkahnya tertahan. Kedua matanya yang merah memandang tak berkedip pada senjata berbentuk kapak bermata dua yang ada di tangan lawannya. Bergidik juga angin topan dari barat melihat senjata tersebut. 20 tahun yang silam dia pernah saksikan sendiri kehebatan kapak maut naga geni 212. Kini apakah sanggup dia menghadapinya? Angin topan dari barat, pendekar 212 buka mulut. Baiknya kau lekas-lekas minta tobat atas kejahatanmu selama ini. Sebentar lagi tentu sudah tak keburu. Angin topan dari barat atau Bladrawi Kuyana tindih rasa jerihnya dengan tertawa bergelak. Tahu akan kehebatan senjata di tangan lawan, maka dia segera menyerang lebih dahulu. Sinar hitam bergulung-gulung ke arah pendekar 212. Pemuda ini sambut serangan lawan dengan pergunakan jurus orang gila mengebut lalat. Kapak naga geni 212 di tangannya berkelebat cepat ke kiri dan ke kanan, mengeluarkan suara berdengung macam suara ribuan tawon. Terkejutlah Bladrawi Kuyana bukan kepalang ketika merasa bagaimana kini tongkat saktinya tak dapat lagi bergerak leluasa, tertindih, terbendung, dan terpukul angin kapak bermata dua di tangan lawan. Bladrawi Kuyana percepat permainan tongkatnya dan menyerang dengan jurus-jurus lihai mematikan. Namun, tetap saja tak dapat keluar dari tindihan senjata lawan. Dan kini, sesudah bertempur di jurus yang ke-9, maka mulailah jago tua ini terdesak hebat. Di jurus ke-98, diam-diam Bladrawi Kuyana cucurkan keringat dingin. Ditahannya sedapatnya serangan senjata lawan. Satu kali tongkatnya beradu dan tak ampun ujung tongkat terbabat putung. Bladrawi Kuyana tak berani lagi bentrokan senjata. Matanya kini liar mencari kesempatan untuk kabur. Dia menggeram karena telah menyuruh murid-muridnya menurunkan tangga gantung. Karena tangga dari tali itulah satu-satunya jalan untuk kabur keluar jurang batu. Karena pikirannya bercabang dua, satu memikirkan jalan untuk lari, kedua memusatkan pada serangan lawan, maka pertahanan Bladrawi Kuyana sering-sering melompong. Hal ini bukan tak dilihat oleh pendekar 212. Kalau saja dia mau, maka sudah sejak tadi dia melabrak manusia brewok bertangan dan berkaki buntung itu. Dari mulut pendekar 212 mulai terdengar siulan-siulan membawakan lagu tak menentu. Sambil kirimkan bacokan ke pinggang, Wiro Sableng putar gagang kapak. Kedua mata kapak
membuat setengah lingkaran. Salah satu daripadanya memapas pergelangan tangan kanan Bladra Wiguyana yang terbuat dari kayu. Tangan palsu yang ujungnya berbentuk arit itu kutung dan lepas, mental ke udara. Bladra Wiguyana melompat ke belakang, mukanya pucat pasi. Dia mengerang karena aliran aneh yang berhawa panas dari senjata lawan merembes melalui kutungan tangan kayu ke dalam tubuhnya. Cuma lengan kayumu saja, angin topan dari barat, kenapa mesti pucat macam mayat? Wiro Sableng tertawa gelak-gelak. Sekarang aku minta kaki kayumu. Habis berkata begitu, Wiro Sableng bersiul dan melompat ke depan. Kapaknya membabat ke kepala Bladra Wiguyana. Jago tua ini yang tak berani lakukan bentrokan senjata, cepat-cepat melompat berkelit dan lancarkan serangan balasan dengan pukulan tangan kosong yang menimbulkan angin hebat. Namun dengan kapak naga geni 212 di tangan, segala pukulan tangan kosong bagaimanapun hebatnya dari manusia brewok yang bergelar angin topan dari barat itu tiada artinya lagi. Kapak naga geni 212 membacok ke bahu, berbalik merambas ke pinggang, menderu lagi ke kepala, membuat tokoh silat tua dan berpengalaman luas itu menjadi sangat sibuk. Dan ketika tiba-tiba sekali senjata lawan membabat ke bawah, dia tak punya kesempatan lagi untuk mengelak. Untuk kedua kalinya, mata kapak membabat anggota badannya, yaitu kaki kayu Bladra Wiguyana sebelah kanan. Meski huyung-huyung, tapi laki-laki ini masih sempat lompatkan diri keluar dari kalangan pertempuran. Mukanya pucat sekali dan keningnya penuh keringat. Di dalam dadanya menggelegak rasa benci dan dendam, dan juga nafsu untuk membunuh. Dengan tahan tubuhnya pada ujung tongkat, Bladra Wiguyana pejamkan mata, mulutnya komat kamit. Ilmu apa yang kau mau keluarkan, angin topan dari barat? Sebaiknya dengar omonganku. Aku yang muda ini masih mau kasih ampun kepada kau jika kau berjanji untuk bertobat dan hidup di jalan yang benar, tidak lagi berbuat kejahatan, tapi mempergunakan ilmumu buat menolong sesama manusia. Bagaimana? Bladra Wiguyana buka sepasang matanya sedikit, mulutnya berkemik, mengejek. Jangan kira kau sudah menang, bocah hijau. Aku masih jauh dari kalah. Lihat mukaku, bocah hijau. Lihat mukaku. Mata Wiro Sableng menyipit. Ketika diperhatikannya tampang Bladra Wiguyana, terkejutlah dia. Kepala tokoh silat itu kini menjadi 6 dan berwarna hitam. Gigi-giginya merupakan caling-caling yang mengerikan. Bola-bola matanya besar, sedang lidahnya panjang menjulai sampai ke dada. Dari 12 mata yang ada di 6 kepala itu memancar sinar hijau. Ah, ilmu siluman macam begini hanya pantas untuk menakut-nakuti anak kecil, ejek Wiro Sableng. Disapukannya kapak naga geni 212 ke depan. Angin deras membuat Bladra Wiguyana terpelanting, tapi muka silumannya masih juga seperti tadi, malah semakin menyeramkan.
Tiba-tiba dengan menggereng keras laksana harimau terluka, menerjanglah tokoh silat itu didahului oleh 12 sinar hijau yang keluar dari mata silumannya. Tua Bangka geblek, dikasih ampun malah keluarkan ilmu yang bukan-bukan. Rutuk Wiro Sableng ditunggunya beberapa detik. Sesaat kemudian berkiblatlah kapal maut dari atas ke bawah. Angin topan dari barat terkapar di pelataran batu karang tanpa berkutik, juga tanpa menjerit. Kepalanya sampai ke dada terbelah dua, darah membanjir. Tamatlah riwayat tokoh silat dari golongan hitam itu yang selama hidupnya telah menebar benih kejahatan dan mendidik manusia-manusia untuk disesatkan.